Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rezeki dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang kalimat tanya atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Yiwenji. Oke, sebelum memasuki contoh kalimat atau yang lain-lainnya, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kalimat tanya itu apa sih? Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kalimat tanya tersendiri. Kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud untuk mendapatkan jawaban berupa informasi, penjelasan, ataupun pernyataan. Nah, jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia, bentuk tata bahasa dalam bahasa Mandarin lebih mudah dan luas untuk dibentuk. Dalam bahasa Indonesia, yang baku, kata tanya selalu diletakkan di paling depan sebuah kalimat. Lain halnya dengan kalimat tanya dalam bahasa Mandarin. Yang perlu kita lakukan dalam menyusun sebagian besar jenis kalimat tanya adalah dengan meletakkan kata tanya pada posisi di mana jawaban yang diinginkan nantinya akan diletakkan. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan poin nih mengenai jenis-jenis dari kalimat tanya. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada kalimat tanya biasa, yang kedua ada kalimat tanya khusus, yang ketiga kalimat tanya positif negatif, yang keempat kalimat tanya pilihan, dan yang kelima ada kalimat tanya tersamar. Sebelum masuk ke poin pertama yaitu kalimat tanya biasa, saya akan memberitahu terlebih dahulu nih 2 contoh kalimat tanya yang biasanya sering digunakan atau yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Apa sih? Contoh yang pertama yaitu Ta shi谁? Ta shi谁? Dia siapa? Lalu orang lain menjawab, Ta shi wo gege. Ta shi wo gege. Dia adalah abang saya, dia adalah kakak laki-laki saya. Contoh yang kedua, Ni chi shenme? Ni chi shenme? Kamu makan apa? Orang lain menjawab, Wo chi chao fan. Wo chi chao fan. Saya makan nasi goreng, artinya. Sederhananya, ketika akan menjawab kalimat tanya dalam bahasa Mandarin, kita tidak perlu merubah struktur kalimatnya. Kita hanya perlu mengganti kata tanya yang digunakan dengan jawaban yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke poin pertama, yaitu kalimat tanya biasa. Nah, salah satu ciri dari kalimat tanya biasa adalah ditemukannya kata tanya di dalamnya. Pada bagian kata tanya, kita telah membahas beberapa contoh kata tanya. Disinilah akan membahas kembali dan menambahkan beberapa kata tanya lainnya serta cara penggunaannya. Baik, kata tanya yang pertama yaitu shay atau siapa, artinya siapa. Nah, seperti yang sudah saya beritahu di awal, namun kali ini contoh dari kalimatnya berbeda ya, teman-teman. Contoh kalimatnya adalah Ni men de xin lao shi shi shui? Ni men de xin lao shi shi shui? Yang artinya, guru baru kalian siapa? Siapa guru baru kalian? Kalimat jawab untuk pertanyaan ini yaitu 我们的新老师是王老师。我们的新老师是王老师。Guru baru kami adalah Pak Guru Wang. Kata tanya yang kedua yaitu 什么? Kalimat tanyanya yaitu 他在看什么? 他在看什么? Yang artinya dia sedang menonton apa? Apa yang sedang dia tonton? Cara menjawabnya yaitu 他在看电影。他在看电影。Dia sedang menonton film. Artinya dia sedang menonton film. Baik, masuk ke kata tanya yang ketiga yaitu 什么时候? 什么时候? Yang artinya kapan? Contoh kalimat tanyanya yaitu 你什么时候来印尼? 你什么时候来印尼? Yang artinya, kapan kamu datang ke Indonesia?
Kapan kamu datang ke Indonesia? Cara menjawabnya yaitu 我下个星期来印尼. 我下个星期来印尼. Saya minggu depan datang ke Indonesia. Atau minggu depan saya datang ke Indonesia. Contoh kata tanya yang keempat yaitu 哪儿, 哪儿 atau 哪里, di mana. Contoh kalimat tanyanya yaitu 你要去哪儿? 你要去哪儿? Yang artinya kamu mau kemana? Kamu mau pergi kemana? Kalimat untuk menjawabnya yaitu 我要去图书馆. 我要去图书馆. Saya akan pergi ke perpustakaan. Saya akan pergi ke perpustakaan. Contoh kata tanya yang kelima yaitu 哪. 哪 yang artinya yang mana, yang mana. Contoh dari kalimat tanyanya yaitu 你要买哪件衣服? 你要买哪件衣服? Kamu mau beli baju yang mana? Kamu mau beli baju yang mana? Kalimat untuk menjawabnya yaitu 我要买这件衣服. 我要买这件衣服. Saya mau beli baju yang ini. Saya mau beli baju yang ini. Contoh kata tanya yang keenam yaitu 为什么? 为什么? Mengapa? Contoh dari kalimat tanyanya 他为什么知道? 他为什么知道? Mengapa dia terlambat? Dia mengapa terlambat? Contoh dari kalimat untuk menjawabnya 因为路上堵车. 因为路上堵车. Karena jalanannya macet. Karena jalanannya macet. Contoh kata tanya ketujuh ialah 怎么, 怎么 yang artinya bagaimana, bagaimana. Contoh kalimat tanyanya 请问到书店怎么走? 请问到书店怎么走? Yang artinya permisi, bagaimana cara jalan untuk menuju toko buku? Permisi, bagaimana cara jalan untuk menuju toko buku? Kalimat jawabnya ialah 一直往前走就到了. 一直往前走就到了. Jalan lurus saja ke depan, sudah sampai. Kata tanya yang ke-8 怎么样? 怎么样? Sama artinya dengan 怎么 yang mempunyai arti bagaimana. Contoh dari kalimat tanyanya ialah 成绩怎么样? 成绩怎么样? Bagaimana nilaimu? Nilaimu bagaimana? Kalimat jawabnya yaitu 成绩还可以. 成绩还可以. Lumayan lah, nilainya lumayan. Kata tanya ke-9 ialah 多少? 多少? Contoh dari kata tanyanya yaitu 这条裤子多少钱? 这条裤子多少钱? Yang artinya celana ini berapa harganya? Berapa harga celana ini? Kalimat jawab dari pertanyaan ini yaitu 这条裤子100块钱. 这条裤子100块钱. Celana ini harganya 100 yuan. Celana ini harganya 100 yuan. Kata tanya ke-10 yaitu 几, 几 berapa. Contoh kalimat tanyanya 你家有几口人? 你家有几口人? Berapa jumlah anggota keluargamu? Jumlah anggota keluargamu berapa? Kalimat jawabnya 我家有5口人. 我家有5口人. Anggota keluargaku ada 5 orang. Ada 5 orang di anggota keluargaku. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua nih, yaitu kalimat tanya khusus. Apa sih kalimat tanya khusus? Nah, kalimat tanya khusus adalah kalimat tanya yang menggunakan
imbuhan kata yang berfungsi sebagai penanda bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Imbuhan kata tersebut antara lain, yaitu ma, ne, dan pa. Baik, kita bahas penggunaan imbuhan ma dulu nih. Jawaban yang biasanya dibutuhkan untuk menjawab kalimat tanya dengan imbuhan ma adalah ya atau tidak. Jawaban ya atau tidak ini dapat juga diekspresikan dengan menggunakan kembali kata kerja yang digunakan pada kalimat tanya sebelumnya. Apabila dalam sebuah kalimat mempunyai kata kerja bantu dan kata kerja pokok, maka yang digunakan untuk menjawab pertanyaan adalah kata kerja bantu. Kita langsung masuk ke contoh kalimat ya, penggunaan imbuhan ma. Contoh yang pertama, si A bertanya, 你知道那个新同学的名字吗？你知道那个新同学的名字吗？ Kamu tahu nggak nama dari murid baru itu? Kamu tahu nggak nama dari murid baru tersebut? Si B menjawab, 知道, 知道, tahu. Atau kita bisa menggunakan kalimat lengkap dengan menjawab 我知道他的名字，我知道他的名字。 Contoh yang kedua, si A bertanya, 他是你哥哥吗？他是你哥哥吗？ Dia abang kamu ya? Dia abang kamu ya? Si B menjawab, 是 yang artinya ya. Atau jika ingin menggunakan kalimat lengkap untuk menjawab, yaitu 他是我哥哥，他是我哥哥， dia abang saya, dia adalah abang saya. Untuk jawaban negatif, kita hanya perlu menambahkan bu atau mei di depan kata kerja atau predikat. Nah, contoh kalimatnya. Si A bertanya, 你有英汉字典吗？你有英汉字典吗？ Apakah kamu punya kamus bahasa Inggris Cina? Lalu si B menjawab, 没有, 没有, tidak punya. Atau jika ingin menggunakan kalimat jawaban yang lengkap, yaitu 我没有英汉词典，我没有英汉词典. Saya tidak punya kamus bahasa Inggris Cina. Selanjutnya kita akan masuk ke imbuhan yang kedua nih, yaitu imbuhan ne. Penggunaan ne di sini digunakan dalam kalimat tanya yang digunakan untuk melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya sudah ada. Tujuannya adalah untuk menanyakan hal yang sama dengan pertanyaan sebelumnya, namun dengan subjek atau objek yang berbeda. Ne diletakkan pada akhir kalimat atau di belakang subjek atau objek yang baru. Oke, kita masuk ke contoh kalimat. Si A bertanya, 你妈妈是印尼人吗？你妈妈是印尼人吗？ Ibumu orang Indonesia ya? Apakah ibumu orang Indonesia? Si B menjawab, 是的, ya benar. Lalu si A bertanya lagi, 你爸爸呢？你爸爸呢？ Ayahmu? Lalu si B menjawab lagi, 我爸爸是美国人，我爸爸是美国人。 Ayah saya orang Amerika. Ayah saya orang Amerika. Lalu kita lanjut lagi nih ke imbuhan yang ketiga, yaitu imbuhan pa. Imbuhan pa digunakan dalam kalimat tanya apabila penanya sudah mempunyai asumsi jawaban dari pertanyaannya. Oke, contoh yang pertama, yaitu 他会说英文吧？他会说英文吧？ Dia bisa berbahasa Inggris kan? Lalu contoh yang kedua, 你一定很累吧？你一定很累吧？ Kamu pasti sangat letih kan? Kamu pasti sangat lelah kan? Sekarang kita masuk ke poin ketiga nih, yaitu kalimat tanya positif dan negatif. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu kalimat tanya positif dan negatif? Nah, kalimat tanya jenis ini merupakan kalimat tanya yang sering atau banyak banget digunakan dalam tertulis maupun percakapan. Kalimat tanya positif dan negatif merupakan kalimat tanya yang dibuat tanpa menggunakan kata tanya. Mengapa begitu? Karena penanda pertanyaan dalam jenis kalimat ini adalah bentuk positif atau negatif.
kata kerja atau sifat yang tersusun berurutan dalam kalimat. Bentuknya adalah kata kerja atau kata sifat plus bu atau mei plus kata kerja atau kata sifat. Baik, masuk ke contoh kalimat. Yang pertama, 那是不是你的父母？那是不是你的父母？ Apakah mereka orang tuamu? Apakah mereka orang tuamu? 是 atau 不是 ya, atau jika itu bukan orang tuamu, kamu bisa menjawab 不是. Contoh yang kedua, 你有没有中国朋友？你有没有中国朋友？ Kamu punya teman dari Cina enggak? Apakah kamu punya teman dari Cina? Cara menjawabnya hanya dengan menjawab 有 atau 没有, punya atau tidak punya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin keempat, yaitu kalimat tanya pilihan. Kalimat tanya pilihan adalah kata tanya yang menyertakan pilihan jawaban di dalamnya. Kalimat ini bersifat meminta penjawab untuk memilih jawaban apa yang telah dipersiapkan si penanya dan bukan memberi jawaban lainnya. Dalam bahasa Mandarin, sebuah kata khusus yang digunakan untuk menyusun kalimat tanya semacam ini yaitu 还是 yang berarti atau. Apabila dalam satu kalimat terdapat dua pilihan, maka 还是 diletakkan di antara keduanya. Baik, contoh yang pertama. Contoh kalimat yang pertama yaitu 你要买蔬菜还是水果？你要买蔬菜还是水果？ Kamu mau membeli sayuran atau buah-buahan? Kamu mau membeli sayuran atau buah-buahan? Contoh kalimat yang kedua, 你喜欢打篮球还是踢足球？你喜欢打篮球还是踢足球？ Kamu suka bermain basket atau sepak bola? Kamu suka bermain basket atau sepak bola? Selanjutnya kita masuk ke poin kelima, yaitu kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya tersamar apa sih? Kalimat tanya tersamar merupakan kalimat tanya yang diajukan bukan hanya dengan maksud untuk memperoleh informasi dan jawaban, tetapi juga dengan maksud lain, misalnya untuk mengkonfirmasi berita atau sebagai ajakan. Baik, yang pertama ialah bentuk kalimat tanya dengan tujuan konfirmasi. Kata tanya yang pertama yaitu 行不行 atau 行吗? Kalimat tanya ini pada akhir kalimat berfungsi untuk menanyakan apakah sebuah aktivitas bisa ataukah tidak untuk dilaksanakan. Baik, contoh kalimat untuk penggunaan 行不行 atau 行吗? Contoh yang pertama, 我们用你的电脑行不行？我们用你的电脑行不行？ Bisakah kami menggunakan laptopmu atau komputermu? Atau kami menggunakan komputermu, bisakah atau bolehkah? Contoh yang kedua, 我今天早走一会儿行吗？我今天早走一会儿行吗？ Saya hari ini akan pergi lebih awal, bisakah? Saya hari ini akan pergi lebih awal, bisakah atau bolehkah? Oke, kata tanya kedua ialah 对不对 atau 对吗? Kata tanya ini digunakan untuk mengonfirmasi apakah informasi yang dimiliki oleh si penanya benar atau tidak. Baik, contoh dari kalimat tanya dalam kata tanya 对不对. Contoh yang pertama, 那最高的运动员是你哥哥，对吗？那最高的运动员是你哥哥，对吗？ Atlet tertinggi adalah abangmu, ya kan? Atlet tertinggi adalah abangmu, ya kan? Contoh yang kedua, 你会说韩语，对不对？你会说韩语，对不对？ Kamu bisa berbahasa Korea, benar tidak? Kamu bisa berbahasa Korea, kan? Selanjutnya adalah bentuk kalimat tanya dengan tujuan mengajak atau meminta. Contoh kata tanyanya adalah
hao bu hao atau hao ma? Langsung saja kita masuk ke contoh kalimat. Contoh yang pertama adalah 请你说慢一点儿好不好？请你说慢一点儿好不好？ Bisakah kamu tolong bicara sedikit lambat? Bisakah kamu tolong bicara sedikit lambat? Contoh yang kedua. 我们一起吃午饭好吗？我们一起吃午饭好吗？ Bagaimana jika kita makan siang bersama? Bagaimana jika kita makan siang bersama? Baik, tadi saya sudah menyampaikan beberapa jenis kalimat tanya. Di antaranya ada kalimat tanya biasa, yang kedua ada kalimat tanya khusus, yang ketiga ada kalimat tanya positif negatif, yang keempat ada kalimat tanya pilihan, dan yang terakhir kalimat tanya tersamar. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, untuk itu sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai di sini dulu video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. 谢谢大家。